Kita kembali di Permuruai dengan tema efektivitas fakta integritas, dan Anda juga bisa menyaksikan Permuruai ini di websitenya Ruai TV, www.ruaitv.co.id. Ibu Sumiati, setelah kita melaksanakan fakta integritas ini, apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemkot sendiri secara umum, Ibu, sudah mulai semakin baik, jauh lebih baik dari sebelumnya? Terutama untuk misalnya, adakah sudah diterapkan prosumen itu dengan baik, misalnya elektronik, pengadaan barang jasa melalui elektronik, tender-tendernya itu? Baik, karena mungkin memang bukan bidang kami, tapi paling tidak kami mengetahui bahwa di Pemkot untuk tender-tender sudah menggunakan elektronik. Ya. Jadi itu salah satu, Pak. Jadi kita tidak ada melalui elektronik semua. Itu salah satu mengurangi korupsi lah itu di situ. Kita sudah menggunakan elektronik. Ya, sejauh Pak Iskandar lihat bagaimana proses pengadaan barang dan jasa ini dengan melalui proses e-prosumen ini, apakah cukup efektif mengurangi KKN atau seperti apa? Karena setelah itu e-prosumen kan mengindikasikan orang tidak boleh bertatap muka agar tidak terjadi negosiasi. Tapi kan setelah itu, misalnya setelah di luar itu kan bisa juga gitu kan. Ini bagaimana? Secara khusus katakanlah studi kasus ya, belum kami lakukan karena selama ini kan baru pada membangun bagaimana prinsip fakta integritas itu dilaksanakan di lingkungan Pemkot. Ya. Tapi menurut saya sejauh ini Pemkot sudah ada LPSE, ya, lembaga pengadaan secara elektronik itu sudah ada, dan itu memang sebuah perintah dari dari peraturan perundangan, yaitu Perpres 54 tahun 2010 itu sudah dilaksanakan oleh Pemkot. Menurut saya itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Nah, dengan ini kan fakta integritas, apakah sudah dipantau oleh Transparansi Internasional? Apakah sudah memberikan semacam evaluasi secara khusus, terutama kawan-kawan mitra yang ada di Pontianak ini melakukan evaluasi secara khusus terhadap proses pelaksanaan fakta integritas ini? Secara khusus belum ya. Kita harapkan kan kita kan ini membangun LPI itu kan bagian dari melaksanakan prinsip fakta integritas. Jadi fakta integritas tanpa lembaga pemantau itu nol besar. Jadi harus ada keterlibatan masyarakat. Nah, nanti ketika LPI sudah dibentuk, di situ benar-benar bahwa kalau ada pertanyaan apakah fakta integritas sudah efektif ya, jawabannya barangkali akan efektif ketika sudah dibentuk LPI itu. Ya. Dan LPI ini juga akan menyampaikan informasi kepada publik gitu. Nah, Pak Giring, ini menyangkut pengadaan barang dan jasa sendiri, meskipun ini saya kira agak rumit untuk dibicarakan, tapi dalam aspek moralitasnya gitu. Nah, ketika orang tidak bisa bertatap muka hanya dengan menghantarkan surat melalui elektronik, toh setelah itu juga bisa dilakukan nego-nego di warung kopi misalnya, atau pasca kontraknya gitu, juga bisa dilakukan negosiasi. Nah, menurut Bung Giring bagaimana ini bisa, apakah ini cukup bisa meminimalisir KKN ini? Ada dua. Kalau dijawab cukup, boleh dikatakan cukup ya, karena orang mendapatkan informasi minimal ya, kalau dalam konteks media elektronik tadi itu, informasi minimal mengenai khusus misalkan pengadaan barang jasa Pemkot tadi gitu kan. Karena tidak ada proses tatap muka, transaksi tidak bisa langsung tatap muka. Nah, dari konteks kemungkinan yang dikhawatirkan, saya kira pulang-pulang itu masih banyak begitu kan. Seperti yang Bapak bilang tadi itu gitu. Tapi ya dalam konteks niat baik Pemkot meminimalisir KKN ya segala macam itu, saya kira ini sebuah langkah yang relatif maju ya, karena Pemkot dalam hal ini Kota Pontianak yang menjadi barometer dari kota-kota kabupaten di Kalbar ini, saya kira itu lumayan merupakan terobosan saya kira. Di sinilah nilai wajar atau nilai pasnya lah, bukan nilai lebih sih, nilai pasnya atau nilai wajarnya dari sebuah Pemkot dalam kerangka
keterbukaan dalam konteks instansi publik itu. Ya. Gitu. Nah, kalau menurut Bung Giring, bagaimana, apakah ini juga bagian dari implementasi kebebasan memperoleh informasi publik dengan adanya fakta integritas ini? Apakah penerapan Undang-Undang KIP ini juga sudah ada secara otomatis juga bisa terlaksana atau tidak gitu? Dalam konteks kalau teman-teman menggagas fakta integritas khusus dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemkot itu, saya kira kurang lebih seperti itu ya. Di mana peran serta masyarakat dalam hal ini khusus Pemkot ya di pemerintahan Kota Pontianak ini sudah ada ruang di situ ya. Apalagi kalau misalnya nanti sudah diseleksi lalu ada lagi sebuah lembaga pemantau independen begitu yang akan melakukan semacam audit sosial bagi bagi Pemkot dalam konteks tadi itu khusus pengadaan barang dan jasa Pemkot, dan secara umum saya kira akuntabilitas dan transparansi di tingkat pelayanan mereka terhadap masyarakat kota di sini saya kira. Ya. Gitu. Pak Iskandar, kalau Anda melihat penerapan KIP ini dikaitkan dengan fakta integritas, dalam prakteknya menurut pantauan teman-teman secara kasat mata gitu, apakah masyarakat sudah punya akses yang cukup terhadap misalnya dokumen-dokumen publik? Contoh kasus saja misalnya tentang APBD, apakah itu bisa didapat gitu? Tentu tidak dengan cara serampangan gitu. Pengalaman kami memang masih agak sulit mengakses informasi publik, karena mungkin salah satu faktor adalah karena di Kalbar ini belum ada dibentuk Komisi Informasi Daerah ya. Belum terbentuk. Padahal menurut amanah Undang-Undang KIP itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 seharusnya seyogyanya tahun 2010 sudah terbentuk Komisi Informasi Daerah ini di setiap provinsi, kabupaten malah. Karenanya kami juga lagi menggagas agar Kalimantan Barat cepatlah segera membentuk KID itu. Karena apa? Salah satu fungsi Komisi Informasi Daerah itu kan menangani sengketa informasi yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu. Walaupun sebenarnya ketika ada sengketa informasi di tingkat daerah bisa kita sengketakan di Komisi Informasi Pusat, tapi kan relatif lama karena jauh ya jaraknya. Jadi harapan kita adalah semoga 2013 misalnya Kalbar sudah mempunyai KID. Ya, tapi tanpa itu LPI juga bisa berjalan. Bisa. Karena LPI tadi dia tugasnya memang khusus untuk mengawal fakta integritas ini, meskipun secara garis besar bukan turunan dari KIP gitu kan. Dan memang LPI ini erat dengan dokumen publik. APBD, bagaimana mereka melakukan pengawasan, penilaian terhadap pembangunan kalau tanpa data. Ini kan mirip-mirip dengan audit sosial ya. Jadi ketika ada temuan dari laporan masyarakat, ya LPI harus punya data. Mau tidak mau, kan memang salah satu peran fungsinya adalah mengakses data seluas-luasnya kepada pemerintah Kota Pontianak. Selama itu memang bukan informasi yang dikecualikan. Ya. Bagaimana Ibu Sumiati, Pemkot sendiri menghadapi menjelang akan dibentuknya LPI ini? Apakah ini akan semakin menambah semangat untuk pelaksanaan fakta integritas ini, atau justru ada banyak instansi yang justru merasa ini LPI ini ada-ada saja gitu, padahal dia tidak punya kewenangan secara hukum gitu? Jadi kami dari Pemkot tentunya menyambut baik dengan ada LPI ini. Kita kan sudah komitmen untuk transparansi. Jadi tentunya pengawasan dari ini perlu. Bukan kita yang menilai kita kan dari luar, Pak. Jadi memang itu diperlukan. Jadi Pak Wali juga untuk APBD juga, Pak. Beliau sudah mengarahkan kepada SKPD yang bersangkutan, kalau perlu disampaikan di WhatsApp kita, sampaikan. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan kita. Semuanya kita transparan, sampaikan data-data seperti itu. Jadi kita siap, pemerintah kota siap. Kalau ada pengawasan itu kan memberikan motivasi, semangat kita untuk membangun. Sepanjang untuk membangun, kita tetap dukung
pembentukan LPI ini. Ya, menyangkut tadi laporan-laporan, kalau tidak salah Pak Wali Kota juga menerima laporan via SMS. Gitu. Nah, bagaimana dengan SKPD-nya juga? Apakah menerima laporan langsung dalam bentuk seperti SMS itu atau seperti apa? Biasanya masyarakat Pak tidak langsung ke, ada juga yang langsung ke SKPD kalau teknis-teknis gitu. Tapi langsungnya biasa ke Pak Wali. Mereka lebih puas ke Pak Wali. Pak Wali SMS di Tribun, di koran juga ada tuh. Jadi langsung ke Pak Wali. Jadi kalau ada pengaduan-pengaduan itu beliau langsung panggil SKPD yang bersangkutan, dibahas, dicek, cross check ke lapangan apa benar ini laporannya. Kalau benar itu harus segera diselesaikan itu. Ya. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Baik, Bung Giring, kalau kita melihat ke depan dengan rencana adanya LPI, karena ini sudah pasti karena sudah ada perwalinya gitu. Dengan adanya LPI ini apakah akan terjadi efektivitas atau semakin meningkatkan kinerja pemerintah atau justru membuat itu tadi seperti yang saya katakan ke Ibu Sumiati, justru SKPD-nya semakin takut untuk bekerja gitu. Ada kemungkinan seperti itu tidak? Idealnya sih nggak mesti merasa dikuntiti atau diawasi gitu kan, karena emang komitmen itu sudah dibentuk dalam konteks fakta integritas yang sudah hampir setahun ini kan, idealnya sudah seperti itu. Nah justru saya kira seperti yang Ibu rasakan tadi itu ya terpacu, saya kira ya terpacu, merasa didukung malah saya kira ya, dalam konteks apa tadi itu, dalam konteks transparansi, dalam konteks akuntabilitas ya. Nah meskipun barangkali tupoksinya tidak sampai kepada vonis ya, tidak sampai kepada vonis, tapi rekomendasi yang sifatnya memberikan masukan kepada dalam hal ini wali kota, saya kira menjadi sesuatu yang tidak hanya menarik tapi cukup membantu lah saya kira ya. Karena tidak mungkin kan si pelaksana itu sendiri yang mengawasi diri sendiri, atau dalam hal ini Pemkot mengawasi diri sendiri kan tidak mungkin. Harus ada. Memang sudah dibentuk oleh pimpinan kita Pak. Ya persis. Ya. Apalagi itu tidak asing lagi kalau dipantau oleh masyarakat. Kita memang sudah terbiasa. Dua tahun ini kita memang sudah ditempa oleh pimpinan seperti. Jangan lupa Kota Pontianak ini kan relatif sangat terbuka dengan pemberitaan media ya, elektronik, ya, TV, radio, macam-macam itu. Dan masa sipilnya relatif cerdas dan menengah ke atas ya, karena dari segi pendidikan juga sudah ini kan melek lah. Dan saya kira mereka sudah terbiasa dengan seperti semacam pengawasan dari jauh lah. Kalau misalkan ada institusionalisasi atau pelembagaan dari peran serta masyarakat dalam konteks tadi itu, dalam konteks LPI tadi, saya kira justru akan semakin mendukung kinerja semakin lebih baik. Lagi kemarin Pak kita mendapat zona fakta, ada 20, ada kriteria 20. Salah satu untuk penempatan pejabat struktural eselon 2 harus diumumkan. Ini mau kita lakukan Pak. Ini Pak Wali minta 2013 ini sudah kita lakukan. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak dian itu. Jadi untuk menduduki eselon 2 nanti untuk promosi itu diumumkan. Dengan persyaratan-persyaratan ini harus silakan pegawai yang bersedia melamar daftar. Jadi kita sudah terbuka untuk penempatan pegawai sampai di sana Pak kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Sumiati, Pak Iskandar dan Pak Giring. Kita sudah di penghujung acara dan seperti biasa kita meminta panel statement dari para Bapak-Bapak Ibu sekalian, tapi kita satu lagi aspirasi masyarakat harus kita tampung. Oke, baik. Terputus. Ya, Ibu, harapan dan saran terakhir untuk penerapan fakta integritas ini untuk kita semua, untuk semua masyarakat. Baik, kami menghimbau terutama kepada seluruh pegawai, tingkatkan disiplinnya, laksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, dan kepada masyarakat tolong ikut berpartisipasi, mengawasi ya, dan mengkoordinasikan sewaktu permasalahan yang dihadapi itu. Baik, Pak Iskandar. Penerapan fakta integritas dan lahirnya LPI itu kan benar-benar karena komitmen Pak daerah. Harapan kita semua adalah bagaimana bangunan fakta integritas ini memang bangunan kokoh ya, bukan bangunan di atas pasir. Artinya nanti ketika berganti tampuk pemerintahan ya fakta
kita tetap menjadi sebuah instrumen dalam rangka mencegah korupsi di pemerintahan. Artinya tidak hanya wali kota, tapi semua aparat harus memiliki ini, merasa memiliki ini, sehingga prinsip-prinsip fakta integritas selalu diterapkan di dalam pelayanan publik sehari-hari. Terima kasih. Baik, Bung Giring terakhir. Ya, saya kira peran serta masyarakat sipil dalam konteks ini akan dibentuk LPI segala macam itu perlu didukung ya oleh teman-teman lain yang mungkin nanti tidak di LPI-nya sendiri itu, karena Pemkot menjadi barometer dari pemerintah kabupaten-kabupaten yang ada di Kalbar secara keseluruhannya. Nah, kalau Pemkot sudah sedikit memiliki langkah maju, kenapa misalnya tidak menjadi pembelajaran untuk pemerintah kabupaten yang lain? Itu ini statement saya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan tentu kita berharap dengan adanya fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Kota Pontianak ini semakin meningkatkan kinerja aparat SKPD untuk melayani publik, dan tentu juga kita sebagai masyarakat turut mengawasi dan juga menerapkan asas-asas fakta integritas itu sendiri. Karena kalau tanpa masyarakat yang turut melaksanakannya, kita juga tentu tidak bisa berharap bahwa pemerintah ini akan berjalan dengan baik. Dan jangan lupa Anda bisa mengakses forum Ruai ini di website kami www.ruaitv.co.id. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam pemberdayaan.